Ya, ketemu lagi dengan saya Paulus Bambang, serial PSBB kita sampai yang kelima, yaitu peningkatan sehat berskala besar. Setelah PSBB 1 sampai 4 yang bicara soal spiritualitas, sosial, kemudian status dan sukses. Sekarang saya masuk ke 5 yaitu soal sehat. Karena tanpa sehat, yang 1 sampai 4 itu tidak ada gunanya. Jadi sehat itu sangat penting. Sehat itu primus inter pares. Yang terpenting di antara yang penting. Saya akan mulai dengan banyak quote dan nanti cara sehat ala PBW. Saya mulai yang pertama. Apa itu sehat? The first wealth is health, katanya. Jadi kekayaan yang pertama itu adalah kesehatan kita. Ini kita menyadari, iya benar sekali ya. Karena tanpa kesehatan, kekayaan itu nggak ada gunanya. Yang kedua, you cannot enjoy wealth if you are not in a good health. Anda bisa punya kekayaan besar, tapi kalau engkau harus di rumah sakit, badan nggak enak, nggak bisa. Wong terganggu sedikit aja makan nggak enak, nggak bisa di restoran mahal pun nggak bisa kok. Good health is very important. Dan your health is an investment, not an expense. Kalau kita keluarkan uang untuk kesehatan, itu bukan expense, tapi investment. Dan kita harus tahu itu yang luar biasa. Itu sebabnya kalimat Dalai Lama menarik. Happiness is the highest form of health. Dengan health ternyata ada kaitannya dengan happiness. Dan yang kedua, Hippocrates berkata, health is the greatest of human blessing. Jadi health ini adalah blessing dari Tuhan yang luar biasa. Nah, kalau gitu bagaimana caranya kita meningkatkan kesehatan kita? Saya pakai 4 sehat, 5 sempurna. Apa itu 4 sehat? Sleep well, eat well, exercise well, dress well, dan 5 adalah socially dan spiritually well. Tapi saya sebut yang 4 dulu. Saya mulai yang pertama, sleep well. Kenapa sleep important? Semua udah tahu lah. Saya nggak usah terangkan karena saya bukan ahli. Tapi jelas sleep metabolisme otak tambah, fungsi saraf bagus, hormon bisa tumbuh dengan luar biasa, membantu fungsi emosional dan sosial kita. Itu sebabnya quote ini menarik. There is a time for many words. Kita sehari-hari banyak bicara. And there is also a time for sleep. Sleep itu dibutuhkan oleh tubuh setelah many words. Yang kedua, ini yang saya suka dari Mahatma Gandhi. Each night, when I go to sleep, I die. And the next morning, when I wake up, I am reborn. Jadi kalau pagi-pagi kita bisa merasakan reborn in our spirit, reborn in our body, rasanya menghadapi apapun kita itu akan enak. Menghadapi hidup akan kuat, menghadapi tantangan kita akan kuat. Karena reborn. Jadi kalau Anda bangun nggak merasa reborn, lemes, pasti pas, itu kurang bagus. Yang ketiga, without enough sleep, we all become tall 2 years old. Jadi tanpa tidur yang baik kita itu lebih tua. Jelas kita tahu body kita menjadi lebih tua. Itu sebabnya saya melakukan exercise, saya melakukan sleep ini dengan tracking ini. Ini lihat di dalam beberapa hari ini kita lakukan tracking, 5 hari saya bisa nge-track rata-rata 88 sleep score kita bagus. Bahkan hari ini saya bisa mencapai 90, excellent. Jadi di dalam beberapa hari ini ya 6 hari saya rata-rata tidur 8 jam. Ini quality-nya bagus sekali. Ya 80 tahun minggu lalu 87 dengan 7 jam 35 menit. Jadi juga menarik. Sekarang gimana sleep well ala PBW? Yang pertama, jangan makan banyak dan minum banyak waktu dinner. Itu kunci. Yang kedua, jangan bawa persoalan sewaktu mau tidur, apalagi dengan istri. Yang ketiga, tidur dengan relaksasi yang memadai. Selalu mulai doa dan bersyukur. Minta Tuhan, saya mau tidur sekarang, besok bangun jam berapa? Saya selalu katakan, Tuhan bangun ini supaya saya bisa melakukan baca Alkitab, ataupun saya berdoa. Setelah itu tidur terlentang, saya biasanya, kemudian kedipkan mata seperti ini. Makin cepat, akhirnya kita nggak kuat, langsung kita bisa tutup mata. Sambil mata terpejam, ambil napas perlahan-lahan, atur napas dengan pelan. Lalu bayangkan titik fokus dalam gelap itu. Kita bayangkan. Kalau butuh alat bantu bisa pakai magnetik, bisa pakai apapun. Tapi cara itu yang saya pakai sehingga saya mudah tidur. Gampang tidur, ketemu bantal, cepat katanya. Itu yang pertama. Ternyata bukannya sleep well yang penting untuk sehat. Yang kedua, eat well. Karena makanan itu penting. Apa yang kita makan sangat menentukan. Bagaimana kita bisa tidur nyenyak, bagaimana kita bisa melakukannya. Makanan itu sangat penting. Jadi kita udah tahu lah makanan 4 sehat 5 sempurna. Quote ini menarik. You are what you eat. So don't be fast, cheap, easy, or vague.
You are what you eat. Ini benar sekali. Yang kau makan menunjukkan engkau. Kalau makan sering kali daging merah segala macam, engkau gampang garang, engkau gampang marahan. Kalau kau makan fish lebih sabar. Kau makan kemudian makanan yang panas, alkohol, itu akan menentukan you are what you eat. Yang kedua, eat better akan feel better. Percayalah, kalau engkau merasa sering resah, galau, coba berubah gaya makan Anda. Nanti akan feel better. Yang ketiga, it's not a short-term diet. Ya, eat itu. It's a long-term lifestyle change. Jadi kalau kita melakukan perubahan cara makan, kita mau vegetarian, kita makan yang daging putih, itu lifestyle. Begitu jadi lifestyle, kita tidak berat melakukannya. Sekarang, eat well ala PBW itu gimana? Satu, frekuensi over quantity. Lebih baik sedikit tapi sering daripada banyak tapi jarang. Frekuensi over quantity. Yang kedua, quality over quantity. Kualitas. Yang ketiga, proper timing over random. Saya selalu makan pada saat-saat yang kira-kira sama. Pagi, siang jam 12:30, malam jam 7:30, sama. Supaya body biasa menerima sesuatu yang sama. Body suka yang rutin. Style create good taste. Ya, kita tata makanan gitu, itu create good taste. Kita suka makan. Kenapa orang Jepang, Perancis melakukan itu? Good taste. Togetherness create appetite. Bersama-sama dengan istri, dengan anak, itu create good taste. Itu adalah eat well ala PBW. Setelah sleep well, eat well, yang ketiga yang penting adalah exercise well. Exercise membuat tubuh kuat, lentur, otot kuat dengan shape yang bagus, selain membuat kimia tubuh jadi bagus. Kalimat ini menarik sekali dari Jim Rohn. Take care of your body. It's the only place you have to live. Lihat, ini tuh the only place kita live. Bahkan di agama Kristen dikatakan tubuhmu itu bait Roh Kudus. Jadi engkau harus take care of your body juga. Yang kedua, exercise should be regarded as a tribute to the heart. Ada dua, heart yang fisik, ya, karena fisik kita ada heart itu exercise buat heart kita sehat, tapi juga heart dari arti non fisik, hati yang gembira, emosi itu menyebabkan exercise itu akan menolong banyak. Yang ketiga, exercise not only changes your body, it changes your mind, your attitude, and your mood. Ini. The power of exercise itu bisa changes our mind, attitude, and mood. Jadi kalau Anda sering marah, sering resah, exercise nanti akan berubah. Ini yang saya lakukan di dalam seminggu ini, minggu lalu 4 kali, minggu ini bisa 6 kali, 30-45 menit dengan kalori yang seperti ini. Saya lakukan every day dengan gaya-gaya saya sendiri. Nanti kapan-kapan saya akan sharing 7 style of PBW untuk exercise ini. Gimana exercise ala PBW? Yang pertama, routine is better than random. Yang kedua, short is better than long. 30-60 menit 5 kali seminggu lebih baik dari 2 jam 2 kali seminggu. 3, focus on cardio and fat dan body shape. Bukan untuk jadi six pack, tapi focus on cardio and fat. Evening exercise menurut saya makes a better sleep. Jadi kalau ada evening exercise, better sleep. Dan together with spouse and friends create a better result. Kalau bisa melakukan bersama-sama akan create better result. Itu exercise. Setelah exercise, yang keempat dari 4 sehat adalah dress well. Dress well itu pengaruh. Ternyata kesehatan kita itu dipengaruhi oleh mind kita. Dan kalau mind kita, tubuh kita sehat, jiwa kita sehat, dipengaruhi oleh dress well. Ternyata ada pengaruh. Dress well dengan your kesehatan. Karena dress well akan pengaruh pada mindset, pribadi, personifikasi tentang kita, dan acceptance. Dress how you want to be addressed. Menarik sekali. Kamu pengen di-address sebagai apa? Dan menjadi siapa? Ini tergantung dengan your dress. Kalau dress sembarangan, orang juga nggak menghargai. Dressing well is a form of good manners. Dari Tom Ford. Jelas. Yang ketiga, always dress well. Keep it simple but significant. Jadi dress, keep it simple but significant. Nah, dress well ala PBW apa? To show your personal identity. Your dress is your personal identity. Jangan lupa, this is PBW, this is Johnny, this is Budi. And to show your respect to others. Kalau Anda lagi di pesta harus pakai pakaian yang jas, yang proper. Anda di mana pakai batik, bertemu dengan pejabat. Ini respect to others. Yang ketiga, to create a great atmosphere of acceptance. Anda di kalangan milenial, bergaya milenial. Di kalangan orang tua, bergaya orang tua. Untuk menunjukkan Anda acceptance di the crowd yang Anda mau lakukan. Dan juga yang keempat yang sangat penting adalah dress well itu renew your mind. Waktu engkau capek, sedih, coba Anda langsung dress well, mau pergi ke meeting lemes dengan dress well dan siap, langsung renew your mind. Karena your dress.
and to control your behavior. Orang yang dress pakai jas nggak sembarangan, orang yang pakai sport shoot nggak sembarangan, semua control your behavior. Jadi kalau kita bisa melakukan ini, sleep well, eat well, exercise well, and dress well, itu buat saya adalah are your seed for fruits of life, yaitu happiness and blessing. Jadi lakukan ini. Kalau lakukan ini, rasanya Anda akan dapat fruit of life, happiness and blessing dengan your seed. Saya harapkan ini membantu buat Anda untuk memberikan inspirasi. Sampai ketemu di acara yang berikutnya, Senin depan. Tapi kalau Anda suka, please subscribe YouTube saya, like, dan bunyikan loncengnya. See you soon. God bless you.